Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 387. Huang Rong yang berada di arena berkuda. Song Zongping meraung. Kedepannya, jangan merebut semua bisnis keluarga Zong dengan orang lain, mengerti? Baik, Tuan, kami semua sudah tahu, orang-orang itu mundur. Hais, betapa beruntungnya keluarga Zong bisa mengenal sosok tokoh yang seperti Qin Lang. Keluarga Song hanyalah muka yang bisa dihancurkan dengan sesuka hati saja. Sekarang kita hanya bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Zong, agar kita punya tempat untuk berdiri. Song Zongping bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia memejamkan matanya dan tidak berbicara lagi. Sebenarnya, Song Zongping kini telah perlahan mencurigai kematian Song Yi pada keluarga Zong, tetapi sejak hasil dari pertarungan di Sungai Huang dan Hukou menjadi populer, Song Zongping yang sangat pragmatis sudah mulai menyadarinya, bahwa keluarga Zong bukanlah sesuatu yang bisa dia goyahkan. Di taman keluarga Zong, apakah Qin Lang sudah datang? Tanya Zong Xuesan di depan pintu dengan suara rendah. Panggil Master Qin, kata Zong Jiushen dengan alis matanya yang dingin. Keduanya telah memasuki ruang rapat dan melihat Qin Lang yang duduk di paling belakang. Zong Jiushen tercengang dan berpikir siapakah yang mengatur Qin Lang untuk duduk di paling belakang. Master Qin, silakan duduk di paling depan, kata Zong Jiushen dengan cepat. Hah, Tuan tua, tidak masalah bagiku untuk duduk di manapun. Qin Lang malah tidak peduli sama sekali. Dengan adanya Zong Yu, dia merasa bahwa di sini adalah setengah dari rumahnya. Untuk apa bersikap sopan dengan keluarganya sendiri? Hari ini kita membahas untuk menobatkan Zong Yu sebagai kepala keluarga Zong. Aku sudah lama memikirkannya bahwa aku sudah harus pensiun, kata Zong Jiushen dengan terus terang. Kakek, aku tidak bisa. Zong Yu merasa sangat terkejut. Bagaimana bisa dia menjadi kepala keluarga? Bukannya ini memaksanya untuk melakukan sesuatu hal yang tidak bisa dia lakukan. Zong Yu, kamu jangan menolaknya. Harapan untuk keluarga Zong kita ada di tanganmu. Aku sudah lama berdiskusi dengan ayah. Jika kamu sebagai kepala keluarga, tidak ada siapapun yang berani mencari masalah pada kita. Keluarga Zong, kita sudah bebas dan butuh dukungan darimu, kata Zong Xuesan dengan tulus. Semua orang juga setuju secara serentak. Tentu saja, mereka tahu di dalam hati bahwa di belakang Zong Yu ada Qin Lang. Jika Zong Yu menjadi kepala keluarga, maka Qin Lang sudah tidak bisa lari lagi. Haha, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Zong Yu tersenyum, gigi dan wajahnya yang putih secantik peri. Qin Lang, ayo kita keluar untuk jalan-jalan. Zong Yu benar-benar tidak ingin bercampur tangan dengan urusan keluarganya ini. Dia dan Qin Lang telah melewati segala bencana dan hanya ingin melarikan diri ke dalam dunia mereka berdua secepat mungkin. Oke, ayo kita pergi. Qin Lang segera menyetujuinya, lalu dia meraih tangan Zong Yu yang kecil dan keluar dari taman keluarga Zong, yang meninggalkan sekelompok petinggi keluarga Zong yang tercengang. Ada arena berkuda di dekat taman keluarga Zong. Di sana terdapat sebidang ladang yang sangat luas, bahkan di musim dingin, rumput itu juga diolah dengan hati-hati pada suhu yang tepat. Keduanya tertarik oleh warna rerumputan yang hijau di dalam arena berkuda dan berjalan ke sana secara tidak sadar. Zong Yu, kamu telah menderita untuk waktu yang lama. Salahkan aku terakhir kalinya yang tidak melindungimu dengan baik, kata Qin Lang dengan tulus. Ini semua karena takdir, Qin Lang, malah aku yang telah membuat terlalu banyak masalah untukmu, Zong Yu berkata dengan penuh kasih, sambil mengedipkan mata besarnya yang indah. Sebelum Qin Lang selesai berbicara, dia hanya melihat ada orang di kejauhan berteriak, "Halo, kakak!" Terdengar suara teriakan seorang gadis yang penuh kasih sayang, yang telah menyela percakapan cinta di antara kedua orang itu secara langsung. Apakah kamu sedang memanggilku?
Qin Lang menoleh dan melihat seorang gadis dengan sosok tubuhnya yang sangat sempurna dan wajahnya yang lembut, yang sedang menatap Qin Lang dengan matanya yang indah. Lia, saat gadis itu melihat Qin Lang menatapnya, dia berlari kemari dan merangkul lengan Zhong Yu, sambil menyapa, "Halo, Qin Lang, namaku Huang Rong." Saat berbicara tentang ini, Huang Rong tersenyum, "Aku pernah mendengar bahwa kamu telah mengalahkan seorang master bela diri kelas dunia di pertarungan bela diri di Sungai Huang sebelumnya dan kamu telah menjadi sangat terkenal." Qin Lang tersenyum tipis dan berpikir bahwa ada orang yang bernama Huang Rong bukan. Apalagi begitu dia datang, dia langsung mendekatinya sambil merangkul lengan Zhong Yu. Jika dia bukan gadis, Qin Lang sudah memukulnya, benar-benar tidak memperlakukan dirinya sendiri seperti orang luar. Kami pergi dulu." Qin Lang sama sekali tidak peduli pada kata-kata Huang Rong dan ingin pergi bersama Zhong Yu. Pertarungan bela diri apa-apaan, kesannya terlalu berlebihan. Senyuman Huang Rong sangat menular, seperti kata pepatah bahwa setelah orang itu mengakui kesalahannya padamu, kamu pasti tidak tega untuk memukulnya. Huang Rong segera bergegas menyusul Qin Lang dan Zhong Yu dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, bisakah aku meminjam suamimu? Apakah kamu merasa keberatan?" Tiba-tiba, wajah Zhong Yu memerah, karena kata "suami" ini pertama kalinya digunakan padanya dan itu masih terasa manis. "Tentu saja aku tidak keberatan, tetapi setelah kamu meminjamnya, ingatlah untuk mengembalikannya padaku nanti." Zhong Yu merasa sangat bahagia. Gadis ini tampaknya muda dan masih kecil, apalagi ditambahkan dengan senyuman Huang Rong yang sangat menular dan kata "suami" itu membuatnya senang, sehingga dia langsung menyetujuinya. Sambil berkata demikian, Zhong Yu mendorong Qin Lang dan berkata sambil tersenyum, "Jika Huang Rong memintamu pergi, kamu pergilah, tetapi kamu harus setia padaku." Sambil berkata demikian, Zhong Yu sudah tertawa terbahak-bahak. Bagaimana bisa gadis kecil itu mengerti tentang cinta di antara pria dan wanita? Qin Lang berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak ingin bertanya pada anak kecil ini apa yang dia ingin kulakukan? Apakah kamu langsung menyetujuinya?" "Anak kecil apa-apaan? Bisakah kamu berbicara? Halo, bisakah kamu menunjukkan sedikit level master bela dirimu?" Huang Rong mengerucutkan mulut kecilnya dan meletakkan tangannya di pinggangnya. Dia merasa sangat tidak puas terhadap kata-kata Qin Lang tadinya. "Kemanakah kamu ingin membawaku pergi? Katakanlah, bagaimana jika kamu menculikku?" Kata Qin Lang dengan serius, "Apa yang bisa kulakukan lagi? Berkuda. Suasana hatiku sedang buruk hari ini, tetapi aku tidak berani berkuda sendirian, sehingga aku hanya bisa mencari seorang pria untuk membantuku," kata Huang Rong. "Oh, kalau begitu tidak apa-apa." Setelah Qin Lang berpikir sejenak, dia bertanya, "Berapa usiamu? Apakah kakimu bisa sampai di Sanggurdi?" Aku sudah berusia 20 tahun. Apakah menurutmu aku masih muda?" Huang Rong menggoyangkan kakinya yang panjang. Sosok tubuhnya benar-benar sangat sempurna. Qin Lang dan Zhong Yu saling bertatapan. Mereka sedikit merasa sulit untuk dipercaya. Tidak mungkin gadis kecil ini yang menyerupai boneka berusia 20 tahun. Qin Lang juga malas untuk menanyakannya lagi. Jika Zhong Yu telah menyetujuinya, maka dia harus memberi sedikit muka kepada Huang Rong. Suasana hati dari keduanya sekarang sangat bagus, sehingga setelah mereka mengobrol sebentar, mereka langsung pergi secepatnya. Seekor kuda yang tinggi diikat ke pohon. Huang Rong menaiki kuda, sedangkan Qin Lang tidak memikirkan lainnya. Begitu dia naik ke belakang Huang Rong, wajah Huang Rong langsung memerah. Apa yang kamu lakukan?" tanya Huang Rong dengan suara rendah. "Mengajarimu berkuda. Ada apa denganmu?" kata Qin Lang dengan kesal. Tampaknya Huang Rong malah merasa tidak senang bukan? "Hah, tidak, aku tidak bermaksud begitu," kata Huang Rong dengan panik. Keduanya berlari di padang rumput. Sedangkan Zhong Yu melihatnya di samping dengan bahagia. Huang Rong si kecil itu juga cukup berani. Beraninya dia meminta Qin Lang untuk mengajarinya berkuda, yang setara dengan pangeran yang menemaninya untuk belajar.
Emosi dari kuda itu sebenarnya tidak begitu mudah tersinggung, apalagi Huang Rong juga berbakat dan cerdas. Setelah diajari selama beberapa menit, pada dasarnya dia sudah bisa berkuda dengan sesuka hatinya. Hei, mengapa kamu bilang aku masih muda? Aku sudah berusia 20 tahun. Qin Lang tercengang sejenak. Anak itu tampaknya sangat terpendam tentang usianya sendiri. Wanita selalu berharap orang lain mengatakan dia yang muda, tetapi tak terduga bahwa Huang Rong itu malah tidak menyukai orang lain mengatakan dia yang muda. Bab 388. Toko gelap. Karena wajahmu terlihat seperti bayi. Setelah Qin Lang berkata demikian dan melihat Huang Rong sudah bisa berkuda, dia tertawa dan melompat ke bawah. Jangan. Huang Rong buru-buru menghentikannya, tetapi pada saat ini, tatapan Qin Lang berhenti untuk sesaat, karena ada sesuatu yang sedikit aneh di lengan Huang Rong. Ada sedikit warna merah cerah di lengannya dan Qin Lang tahu arti dari warna merah cerah itu. Apakah ini adalah Shou Gongsa? Shou Gongsa adalah simbol kesucian dari wanita kuno. Konon, bahwa Shou Gongsa ini tidak bisa hilang saat mandi, tetapi setelah berhubungan intim dengan pria, Shou Gongsa akan langsung menghilang tanpa jejak. Namun, di dalam masyarakat sekarang, gadis itu masih bisa membuat Shou Gongsa untuk dirinya sendiri. Qin Lang merasa bingung dan hendak pergi. Tampaknya gadis yang dia temui sedikit tidak biasa dan misterius. Apakah kamu ingin pergi? Setelah Huang Rong melihat Qin Lang yang sedikit bengong, dia merasa enggan. Aku masih belum cukup untuk bersenang-senang, bisakah kamu menemaniku? Tidak, aku akan pergi. Qin Lang melambaikan tangan padanya dan kemudian berbalik untuk mencari Zhong Yu. Hei, kakak, bisakah kamu menemaniku untuk melunasi tagihan? Kalau begitu aku juga akan pergi, sungguh membosankan. Untuk bermain sendirian. Huang Rong menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Qin Lang mengerutkan kening. Saat dia melihat Zhong Yu di sebelahnya, tak terduga bahwa Zhong Yu mengisyaratkannya untuk membantu si gadis kecil itu. Qin Lang hanya bisa meraih tangan Zhong Yu dan Huang Rong itu pergi ke loket kasir bersama. Bos, bayar tagihan. Setelah Huang Rong melihat ada orang di sekitarnya yang melindungi, dia berteriak, berapa banyak uangnya, kami sudah ingin pergi. Aneh juga, kasir di sini bukanlah tipe kasir wanita yang menawan dan lembut, melainkan si rambut pirang. Si anak muda itu si rambut pirang tertawa, gadis cantik, apakah kamu sudah selesai bermain? Lia, aku ingin melunasi tagihannya, cepat, aku masih ada urusan. Huang Rong merasa heran untuk melihat si rambut pirang ini. Si rambut pirang berjalan ke depan komputer dan mengotak-atiknya untuk waktu yang lama. Tampaknya dia tidak begitu mahir, tetapi dia terus-menerus menekannya sambil menatap Huang Rong dengan tersenyum dan berkata, Nona, kamu telah menghabiskan waktu 6 jam untuk menyewa kuda hingga sekarang. Kuda itu adalah kuda berkepala tinggi dari Kanada. Biaya sewanya per jam adalah 38,8 ribu yuan dan totalnya adalah 232 ribu yuan. Kita melakukan bisnis jangka panjang, angka 2 itu tidak perlu lagi, kamu cukup bayar 230 ribu yuan. Hah? Huang Rong tercengang dan mengira bahwa telinganya sendiri sudah bermasalah. Benar, 230 ribu yuan, si rambut pirang menyebutkan harganya lagi. Apakah kamu sedang merampas uang? Itu sungguh keterlaluan bukan? Mengapa aku melihat kamu tidak terlihat seperti orang baik? Huang Rong berceloteh dengan marah. Qin Lang dan Zhong Yu juga merasa sedikit terkejut. Apakah arena berkuda ini adalah toko gelap? Itu memang sedikit keterlaluan. Mengapa kamu tidak pergi merampas uang saja? Huang Rong meraung. Lalu dia mengepalkan tinjunya sendiri dan menatap Qin Lang untuk meminta bantuan. Qin Lang tidak ingin ikut bercampur urusan, lalu dia berbalik dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Oh, aku mengerti, kalian menggertak aku seorang wanita di sini dan ingin merampas uangku bukan? Apakah kamu ingin dipukuli? Ketika Huang Rong melihat Qin Lang tidak peduli padanya, dia semakin marah dan tampaknya ingin berkelahi dengan si rambut pirang. Hehe, si rambut pirang menyeringai,
Lalu dia menyalakan rokoknya, mengangkat alis matanya dan berkata, "Jika kamu tidak sanggup, jangan belajar berkuda. Harga dari toko kami sudah tertera dengan jelas dan tidak bisa menipu siapapun." Sambil berkata demikian, si rambut pirang menunjuk ke arah dinding dan hanya melihat harga yang memang tertera di atasnya dengan jelas. "Kamu, Huang Rong tidak bisa berkata-kata. Tetapi ingatannya masih bagus. Ketika dia pertama kali masuk, dia telah melihat daftar harganya dan sepertinya tidak seperti itu. Kalau begitu bagaimana bisa daftar harga itu bisa berubah? Apakah orang itu secara khusus ingin merampas uangnya?" Huang Rong juga merasa sedikit bingung untuk sesaat. "Apakah sudah selesai menghitungnya, Nona? Pelayanan kami di sini seperti ini, sih." Rambut pirang menelan asap rokoknya dan giginya yang kuning itu terlihat sangat menjijikkan. "Jangan panggil aku Nona, jijik." Huang Rong memiliki persepsi lainnya tentang kata Nona, lalu dia mengangkat kepalanya yang muda dan cantik dengan jijik. "Oke, Tante, tolong lunasi tagihannya." Si rambut pirang menyeringai dan menghembuskan asap rokoknya ke wajah Huang Rong. "Aku akan pergi ke asosiasi aduan konsumen untuk mengadukanmu. Aku curiga kalian di sini membantai pelanggan dan menggertak pelanggan." Huang Rong jelas bukan orang yang bodoh, apalagi dia masih ingin berkelahi. "Oke, kamu bisa untuk tidak membayarnya, tetapi kamu punya cara kami sendiri." Ekspresi di wajah si rambut pirang sedikit berubah. Dia mengeluarkan parang dari dalam pakaiannya. Cahaya yang dingin melintas di ujung parang yang bersinar itu. Saat ini, sifat asli dari toko gelap itu sudah terungkap. "Bayar atau tidak?" Si rambut pirang mengayunkan parang di tangannya. Jujur saja, kebanyakan orang melemah setelah melihat parang itu, tetapi ekspresi di wajah Huang Rong hanya sedikit berubah. Dia tidak takut dan tiba-tiba berkata dengan dingin, "Bagaimana jika aku tidak membayarnya?" Tampaknya dia sedikit bersemangat dan pantang menyerah. "Tidak membayarnya? Apakah kamu berani tidak membayarnya?" Si rambut pirang sama sekali tidak merasa kasihan. Dia langsung meletakkan parangnya di leher Huang Rong, yang membuat orang-orang merasa kasihan. "Aku tanya kamu sekali lagi, bayar atau tidak?" Mata Huang Rong tiba-tiba penuh dengan air mata. Gadis ini memiliki sosok tubuh yang sangat baik, tetapi gadis cantik ini malah ditaruh parang di lehernya. Dia buru-buru menatap ke arah Qin Lang. Dia pernah melihat Qin Lang di televisi, bukannya dia adalah master bela diri. Namun, Qin Lang masih tetap acuh tak acuh dan tatapannya mengarah ke tempat lain, seolah-olah semuanya ini tidak ada hubungan dengannya. "Aku beritahu kamu, aku akan menunjukkan identitasku," si rambut pirang. "Setelah kamu mendengarnya, segera minta maaf padaku." Meskipun Huang Rong sudah terkendali, tetapi mulutnya masih tidak berhenti. "Aku adalah cucu pertama dari keluarga Huang, namaku Huang Rong. Ayahku adalah apoteker Huang, sepertinya. Kamu pernah mendengarnya bukan? Segera turunkan parangnya, aku bisa mengampunimu." Hahaha. Si rambut pirang tertawa terbahak-bahak sampai mencondongkan tubuhnya ke depan dan ke belakang. "Huang Rong, apoteker Huang. Ouyang Xiu, oh, apakah Ouyang Feng ada datang? Dan juga di manakah Hong Qigong?" Setelah tertawa, ekspresi di wajah si rambut pirang menjadi ngeri. "Aku tidak peduli siapakah ayahmu ataupun keluargamu itu. Jika kamu bermain di tempatku sini, kamu harus membayar uang. Lebih baik kamu membayar jumlah uang yang kukatakan dengan patuh." Zhong Yu adalah orang yang berhati lunak. Ketika melihat penampilan si rambut pirang yang kejam, dia menarik lengan Qin Lang dan ingin membiarkan Qin Lang membantunya. Seorang gadis yang sungguh cantik, tetapi malah diperlakukan dengan begitu kasar, yang terlihat sungguh kasihan. Tak terduga bahwa Qin Lang hanya menggenggam telapak tangan Zhong Yu dan tidak ada reaksi apapun. Kebaikannya terhadap Zhong Yu tidak bisa dikatakan, adapun tentang gadis lainnya, terkadang juga tergantung pada suasana hatinya. Lagi pula, dia selalu merasa gadis itu sedikit tidak normal. Kesannya dia bukan orang yang bisa diselesaikan oleh beberapa gangster. Hualalala, puluhan pria yang berotot bergegas masuk dari luar.
Semuanya menatap mereka bertiga dengan kejam. Qin Lang hanya memeluk dadanya sambil menyaksikan pertunjukannya. Sial, puluhan pria yang berkulit hitam menggertak Huang Rong sendirian, ini juga terlalu berlebihan bukan? Perlukah seperti ini? Apalagi jika dilihat dari temperamen. Para pria itu, sepertinya mereka semua memiliki aura dari pendekar bela diri, bukanlah gangster yang biasa. Bab 389. Bukan gangster biasa. Suasananya sangat tegang. Orang-orang itu tidak hanya menatap Wang Rong, tetapi juga menatap Qin Lang dan Zhong Yu. Si rambut pirang ini menginginkan uangnya atau nyawa mereka. Tampaknya mereka adalah penjahat lokal. Apakah keluarga Zhong tahu bahwa ada sekelompok orang busuk yang muncul di sekitar mereka? Bayar, bayar, aku bayar. Huang Rong juga telah melihat bahwa situasinya cukup buruk. Orang yang pintar juga bisa melihat situasi dan menghindari situasi yang buruk agar tidak merugikan diri sendiri, tetapi dia tampaknya tidak begitu takut, hanya saja wajahnya sedikit pucat. Bukannya hanya 230.000 yuan. Perlukah seperti ini? Kata Huang Rong. Sambil memelototi Qin Lang dengan getir, mengapa orang ini terlihat sangat berbeda? Dirinya sendiri sudah menjadi seperti ini, sedangkan dia memilih untuk diam di samping bagus, cepat transfer uangnya. Si rambut pirang akhirnya menurunkan parang di tangannya. Adanya begitu banyak pendekar bela diri, juga tidak takut gadis itu bisa melarikan diri. Tak terduga bahwa Huang Rong tiba-tiba berlari ke belakang Qin Lang dan matanya memelototi si rambut pirang, 230.000 yuan. Aku tidak akan membayarnya pada kalian. Ini jelas adalah penjarahan. Dasar kalian jahat. Sambil berkata demikian, Huang Rong membuat wajah jelek dan mendorong Qin Lang ke depannya. Si rambut pirang merasa tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Huang Rong begitu nakal. Sekarang ada begitu banyak orang di belakangnya dan mentalitasnya sangat santai. Saat melihat sosok tubuh Huang Rong yang baik dan juga wajah Zhong Yu yang sangat cantik, hatinya yang jahat tiba-tiba tergerak. Nona Huang, oh, bukan, Nyonya Huang, apakah maksudmu ingin bermain tanpa membayar di arena berkuda ini? Tidak apa-apa jika kamu tidak membayarnya, bagaimana jika kamu menghabiskan waktu satu malam dengan kami semua? Cahaya yang penuh keinginan nafsu muncul di mata si rambut pirang. Dia menatap Huang Rong sambil menelan ludahnya. Setelah si rambut pirang mengatakan ini, mata Huang Rong hampir berapi. Tubuhnya gemetar dan benar-benar ingin melangkah maju untuk menamparkan si rambut pirang beberapa kali, tetapi dia hanya bisa menggigit bibirnya dengan keras sampai hampir akan berdarah. Tepat pada saat ini, sekelompok siswa dengan wajah yang frustrasi lewat dari luar. Sepertinya mereka sekelas dan datang untuk tur musim dingin. Sebenarnya, mereka sudah melihat adegan ini sejak lama. Mungkin saja sudah tidak tahan lagi, lalu mereka datang menghampiri dan berbisik kepada Huang Rong. Hei teman, jangan bertengkar dengan orang-orang yang tidak manusiawi itu, bayarlah tagihannya, anggap saja kamu kerugian uang. Mereka adalah orang-orang dari geng kuda di Yanjing. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Jika hari ini kamu tidak membayarnya, pastinya akan menyebabkan korban nyawa dan setidaknya kamu akan dibawa ke rumah sakit. Baru saja ada satu teman sekelas kami yang kedua kakinya sudah dipukul sampai patah. Takutnya dia harus menjalani hidupnya di atas kursi roda. Ketika mereka berkata demikian, mahasiswa lainnya juga mengangguk kepala. Wajah mereka membawa rasa takut dan panik. Jelas bahwa mereka mengumpulkan keberanian yang cukup untuk membujuknya. Salah satu siswa telah menatap Huang Rong dengan tergila-gila untuk waktu yang lama. Jelas dia sudah terpesona oleh sosok tubuh gadis itu yang baik, geng kuda. Qin Lang berpikir sejenak, tampaknya dia pernah mendengarnya. Dia juga tidak begitu jelas dengan kekuatannya, tetapi saat melihat wajah dari sekelompok mahasiswa itu yang takut, sepertinya kekuatan mereka di Yanjing juga tidak kecil, setidaknya bukan kekuatan seperti gangster jalanan, tetapi cara kerja mereka juga tidak berbeda dari bajingan jalanan, yang hanya duduk di
Tempat untuk menjarah, jika dilihat dari penampilannya, bukan. Sekali atau dua kali mereka menjarah para tamu yang datang untuk berkuda, tetapi mereka masih tetap ada di sini. Aku bukanlah mahasiswi, aku adalah seorang gadis besar. Tidak tahu mengapa Huang Rong sama sekali tidak menyukai orang lain yang menganggapnya sebagai anak kecil. Dia menoleh untuk menatap Qin Lang. Saat dia melihat Qin Lang yang sedikit mengerutkan kening, dia mengira bahwa Qin Lang sudah ketakutan, lalu dia mendengus dan berkata dengan tegas. Geng kuda apa-apaan, apakah geng kuda sudah begitu hebat? Menjarah adalah menjarah, tidak peduli seberapa besar kekuatan mereka, mengapa kita harus membayarnya kepada mereka? Para mahasiswa tercengang sejenak dan merasa sedikit tak berdaya. Betapa tangguhnya gadis itu, apalagi dia juga tidak takut orang-orang dari geng kuda itu. Mereka bukanlah gangster biasa, melainkan mereka adalah geng kekerasan yang terorganisir dan sistematis. Saat melihat para mahasiswa itu tercengang, Huang Rong merasa semakin tidak senang. Kalian juga merupakan pria. Apakah kalian begitu mudah untuk tunduk pada kekuatan jahat? Selama itu beralasan, kemanapun itu pergi bisa berhasil. Mereka berani menggertak orang secara terbuka, mengapa kita tidak berani melawannya? Mata dari para mahasiswa itu semakin terbelalak. Mereka berpikir bahwa ini bukan main-main, melainkan ini benar-benar telah bertemu dengan penjahat besar. Modal apa yang dimiliki oleh seorang gadis yang lemah untuk bertarung dengan mereka? Ada beberapa mahasiswa yang menundukkan kepalanya dengan malu. Mereka berpikir bahwa meskipun sosok tubuh dari gadis yang bertemperamental itu sempurna, tetapi dirinya sendiri juga tidak tahan. Jika berpacaran dengannya, takutnya akan mati di jalan dalam waktu beberapa hari. Hehehe, alasan. Si rambut pirang akhirnya kembali sadar dari keterkejutannya. Apakah kamu sedang mengatakan tentang alasan? Aku tidak tahu alasan apa yang kamu bilang. Aku beritahu kamu, geng kuda kami adalah alasan. Si rambut pirang menatapnya sambil tertawa, seolah-olah dia sedang melihat hal yang paling lucu di dunia. Seperti inilah orang-orang yang tidak mengerti tentang dunia. Setelah membaca beberapa buku, dia telah berilusi tentang masyarakat dan berpikir bahwa setiap orang selalu beralasan. Kalau begitu, untuk apa menginginkan masyarakat? Aku masih membicarakan hal yang sama. Jika kamu bisa menemani kami semua selama 1 malam, kamu tidak perlu membayar uang 230.000 yuan lagi. Kedepannya, kami akan selalu menyambut kedatanganmu untuk bermain secara gratis. Bagaimana? Saat ini, karena Huang Rong tanpa sadar keluar dari lingkungan perlindungan Qin Lang, si rambut pirang mulai mengulurkan tangannya untuk menyentuh tubuh Huang Rong yang seksi di depan. Banyak orang, gadis kecil yang seksi ini benar-benar terlihat cantik, yang membuat orang semakin bergairah. Plak, saat tangan busuk si rambut pirang hendak menyentuh Huang Rong, amarah Huang Rong tiba-tiba melonjak dan langsung menampar wajah si rambut pirang dengan keras tanpa ragu. Meskipun Huang Rong telah menghabiskan semua kekuatannya, tetapi si rambut pirang tidak sempat menghindarinya. Dia langsung ditampar sampai terbang dan muncul bintang yang berkunang-kunang di matanya. Dia terbang lebih dari 10 meter di udara, lalu menabrak sebuah pohon di luar dan jatuh ke tanah dengan keras. Si rambut pirang berjuang untuk merangkak beberapa kali, tetapi dia tidak bisa berdiri lagi, lalu dia menjerit dan memuntahkan seteguk darah. Saat dia menggerakkan kakinya beberapa kali, seharusnya kakinya sudah patah. Saat ini, alis mata Qin Lang sedikit bergerak. Dia malah tidak menyadari bahwa gadis kecil ini masih bisa bela diri. Semua orang merasa tercengang. Apakah gadis kecil ini benar-benar bisa bela diri? Dasar kalian sialan, aku tidak mudah untuk diprovokasi, benar-benar cari mati. Huang Rong tiba-tiba berubah menjadi dingin. Senyumannya yang awalnya cerah digantikan oleh wajah yang dingin, apalagi ada aura membunuh yang kuat di sekelilingnya. Qin Lang dan Zhong Yu saling bertatapan dan semakin bingung. Dia yang memiliki keterampilan ini, bahkan seekor kuda pun tidak bisa dikendalikan, bukan? Siapakah Huang Rong itu? Ada banyak
Misteri padanya, pria berotot lainnya di arena berkuda. Tampaknya telah dibutakan. Mereka juga bisa merasakan aura ini, sangat jelas bahwa menurut mereka, keterampilan bela diri Huang Rong bukanlah jenis keterampilan yang lemah, bisa dikatakan sebagai seorang master. Para mahasiswa itu juga merasa sangat terkejut. Tatapan mereka terhadap Huang Rong bahkan lebih sengit. Tidak hanya sosok tubuhnya yang baik, keterampilannya juga yang terbaik. Jika bisa berpacaran dengan gadis yang sepertinya, tidak hanya bisa melihat kecantikannya, melainkan gadis ini bisa melindungi dirinya sendiri. Betapa bahagianya itu. Bab 390. Kekuatan dari panutan. Di saat semua orang terkejut, si rambut pirang yang menabrak pohon itu histeris sebentar dan memuntahkan darah lagi. Dia menopang pohon dengan gemetar dan akhirnya baru bisa berdiri. Dia menunjuk Huang Rong dan meraung. Tangkap dia sekarang, aku harus berhubungan dengannya malam ini. Cepat, cepat. Setelah itu, puluhan pria berotot di sebelahnya segera bergegas menuju Huang Rong, sedangkan Huang Rong sepertinya telah menduganya dan sama sekali tidak merasa panik. Tangannya yang dingin berbalik dan pedang lembut muncul dari tangannya, puff, puff, puff. Aura pedang melintas dan satu dari pria berotot itu jatuh. Mereka berbaring di tanah sambil menjerit dan berguling-guling sambil menutupi luka, sedangkan Huang Rong bahkan tidak mengerutkan alis matanya. Huang Rong yang memegang pedang terlihat sangat cantik dan menutupi sekitarnya dengan ketat. Ada salah satu mahasiswa yang melihatnya dengan kesan kagum di dalam matanya dan tidak tahan untuk bertepuk tangan, namun lawannya adalah puluhan pria yang berotot. Meskipun Huang Rong terlihat tidak ada masalah, tetapi pada akhirnya fleksibilitas Huang Rong untuk memegang pedang lembut di tangannya mulai menurun. Dia secara bertahap ada tanda-tanda untuk kalah. Saat melihat adegan ini, Zhong Yu merasa cemas di dalam hatinya. Beberapa pria berotot itu tidak manusiawi, takutnya mereka akan menyerang Huang Rong. Sampai terluka, hanya saja Qin Lang masih terlihat acuh tak acuh. Jika tidak ada Zhong Yu di tempat, dia ingin berbalik untuk pergi, karena dunia dia dan Zhong Yu telah diganggu oleh sekelompok orang itu, melainkan para mahasiswa yang memiliki rasa keadilan itu, awalnya berada di usia muda yang energik. Mereka melihat seorang gadis lemah dengan sosok tubuhnya yang seksi yang digertak di samping. Sebagai seorang pria, mereka malah bersikap acuh tak acuh di samping, tetapi karena pengaruh dari momentum Huang Rong yang tak tergoyahkan, satu persatu dari mereka menunjukkan rasa ketidaksenangan dan perlahan-lahan muncul situasi saat menghadapi musuh dengan kemarahan dan kebencian yang sama. Untuk apa kita bengong di sini? Kaki dari teman sekelas kita baru saja dipatahkan oleh mereka, apakah kita masih ingin membiarkannya begitu saja? Cepat bantu teman sekelas itu. Saat seorang mahasiswa melihat Huang Rong yang sudah dalam kondisi bahaya, dia akhirnya tidak tahan untuk meraung, lalu dia melompat tajam dan bergegas seperti angin puyuh. Sial, aku akan bertarung dengan kalian semua. Satu mahasiswa lainnya juga berteriak dan bergegas ke depan. Puluhan pria memukul seorang gadis, siapa yang bisa membiarkannya ini? Dalam waktu sekejap, puluhan mahasiswa itu seolah-olah telah mencium bau darah. Penampilan mereka yang awalnya gemetar sudah menghilang. Mereka semua meraung, meninju dan menendangnya. Sekelompok mahasiswa itu pastinya tidak bisa bela diri. Mereka tidak hanya tidak memiliki keterampilan, tetapi juga tidak memiliki pantangan. Ketika mereka bergegas, mereka memukul, menggigit dan menendang secara sembarang, bahkan ada beberapa pria berotot yang terjebak oleh tipuan mereka, lalu telinganya digigit dan jatuh ke tanah. Ada juga gadis di antara beberapa mahasiswa itu juga benar-benar terpengaruh. Mereka bergabung untuk bertarung dan membuat postur tubuh yang benar-benar gagah, yang telah mempermalukan pria yang bisa bela diri. Setiap mahasiswa itu sama sekali tergila-gila sampai tidak bisa berhenti, seperti kata pepatah bahwa satu orang takut pada orang lain dan satu orang jauh lebih hebat dari orang lain. Puluhan orang dari mereka seperti orang gila, yang segera mengubah situasi itu. Seluruh arena berkuda berada dalam kondisi kacau. Kemudian, ada beberapa turis
yang berlari mendekat. Mereka berdiri dan melihatnya sebentar. Pada akhirnya, mereka telah mengetahui apa yang sedang terjadi, kemudian mereka segera berteriak dan bergegas maju untuk membantu mereka yang melawannya. Sial, benar-benar pertarungan massal, arena berkuda ini telah menumpuk banyak kemarahan publik terlalu lama. Seluruh arena berkuda kacau balau, bahkan kuda-kuda yang belum sempat balik ke kandangnya pun menjerit. Yang terkesan ada suasana peperangan liar yang hebat, namun, puluhan pria berotot itu sudah terlatih. Mereka awalnya panik dan gugup, tetapi kemudian mereka telah tenang kembali. Biasanya, seorang pria berotot bisa mengalahkan 3 atau 4 orang, namun, puluhan pria berotot itu yang awalnya telah menjatuhkan lebih dari 20 orang. Tidak peduli seberapa tinggi keterampilan mereka, mereka berada dalam situasi yang sangat merugikan saat ini. Oleh karena itu, sebaliknya, kerumunan orang itu berada dalam situasi yang menguntungkan saat ini. Si rambut pirang terlihat seperti telah bertemu dengan hantu. Setelah sesaat, dia baru saja menyadari bahwa hari ini dia telah menderita kerugian yang tidak pernah dia derita selama beberapa tahun ini. Bawahannya yang bisa bela diri malah menutupi selangkangan mereka dan menjerit di tanah. Benar-benar tak terbayangkan. Sial. Mundur, cepat mundur. Si rambut pirang menyadari bahwa jika dia terus melanjutkannya, seluruh pasukannya akan mati. Dia buru-buru meraung ke samping. Beberapa pria berotot itu segera bangkit dari tanah dan berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Sedangkan sisanya yang mahir untuk berkelahi, mereka mengangkat kedua tangannya dan melarikan diri satu persatu. Pertarungan itu telah mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Kemenangan itu begitu tiba-tiba. Kerumunan berteriak dan mengejarnya sebentar. Pada akhirnya, mereka semua mengerti bahwa arena berkuda ini awalnya milik para bajingan itu, tetapi mereka malah melarikan diri, seolah-olah dikejar oleh musuh. Tampaknya selama kamu tidak bodoh, bahkan lawan yang sengit pun bisa dikalahkan, sehingga jangan meremehkan diri sendiri. Dari kejauhan, terdengar suara raungan si rambut pirang yang serak, kalian semua tunggu saja, aku akan memanggil orang untuk membunuh kalian. Hahaha, kerumunan orang tertawa terbahak-bahak. Penampilan si rambut pirang saat melarikan diri sungguh konyol, yang hampir sama dengan kanguru yang sedang panik. Pukullah kami jika kamu berani kembali, Lia, bajingan, kembalikan uangku. Aku sudah tertipu lebih dari 100.000 yuan oleh mereka. Semua orang saling bertatapan satu sama lain. Mereka semua bersemangat. Saat bertemu dengan kekuatan yang jahat, sebenarnya bertarung dengan berani juga. Termasuk pilihan yang bagus, lihatlah orang. Orang itu yang sudah melarikan diri. Geng kuda apa-apaan, ganti namanya jadi geng bodoh untuk kedepannya. Mahasiswa yang kedua itu bergegas dengan penuh semangat. Dia adalah orang yang bahkan tidak berani menginjak semut, tetapi dia sekarang benar-benar telah menendang selangkangan dari kedua pria berotot. Orang yang tahu dengan ceritanya semua menatap Huang Rong dengan kagum. Kekuatan dari panutan tidak ada habisnya. Jika bukan karena Huang Rong, tidak tahu sejak kapan amarah ini bisa dilampiaskan, juga ada orang yang terluka di dalam kerumunan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah luka kulit dan tidak terlalu serius. Teman sekelas, kamu benar-benar sangat berani tadinya, kamu bisa mengalahkan 7 atau 8 pria berotot sendirian, aku sangat kagum padamu, siapakah namamu? Ada seorang mahasiswa tidak tahan untuk mengungkapkan rasa kagumnya dan ingin tahu nama dari Huang Rong. Huang Rong menyeka sedikit keringat di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, untuk apa kamu menanyakan namaku, kita juga tidak saling kenal. Mahasiswa itu menutup mulutnya dan tidak tahu berkata apa untuk. Sesaat, lihat kamu yang seperti ini, oke, aku akan memberitahumu, namaku adalah Huang Rong dan ayahku adalah apoteker Huang. Kalian jangan tanya lagi, pergilah segera. Jangan panggil aku teman sekelas lagi untuk kedepannya, karena aku sudah dewasa. Huang Rong tampaknya tidak bersedia untuk diperlakukan sebagai anak kecil oleh orang lain. Huang Rong, haha. Apoteker Huang, haha. Kerumunan itu tertawa dan merasa bahwa gadis kecil itu unik,
tetapi juga segan untuk menanyakannya lagi. Saat bertemu dengan orang yang tak dikenal, memang pantas untuk menanyakan nama orang.